Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak ibu semua di channel YouTube Ibu Ria. Semoga pembelajaran matematika bersama Ibu Ria menjadi lebih menyenangkan. Oke. Untuk pembahasan kali ini akan kita bahas adalah mengenai persamaan kuadrat. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, untuk persamaan kuadrat, pertama, untuk bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke, di mana untuk nilai dari a-nya, jadi a-nya di sini adalah koefisien ya, koefisien dari x kuadrat. B-nya apa? B-nya adalah koefisien atau angka di depannya gitu ya. Koefisien dari X, sedangkan C-nya di sini adalah sebagai konstanta. Nah, ada syaratnya nih untuk nilai A, B, dan C. Jadi syaratnya A, B, C-nya itu anggota bilangan real. Dan satu syarat penting lagi, A-nya atau koefisien dari X kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Itu untuk nilai A, B, C. Contoh, tentukan nilai A, B, C pada persamaan kuadrat berikut. Nomor 1, 3x kuadrat min 2x ditambah 1. Kita cari A-nya. A-nya sama dengan ya 3. A itu kan tadi koefisien X kuadrat. B-nya berapa? Ya, B-nya sama dengan minus 2. Jadi bukan 2 ya. Jadi angka atau tanda di depannya disertakan, diikutin ya. Oke, untuk C-nya konstantanya adalah iya, jelas 1 ya di sini. Nah, untuk contoh kedua, 2x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Berarti untuk nilai A-nya berapa ya? Iya, betul. A-nya 2, B-nya berapa? B-nya 3. C-nya? C-nya nggak ada, Bu. Wah, C-nya nggak ada kemana ya? Nah, jadi untuk nilai C itu sebenarnya ada di sini. Kalau kita lihat bentuk umumnya ya. Jadi 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 0 sama dengan 0. Jadi sebenarnya C-nya ada di sini ya, tapi nilainya sama dengan 0. Seperti itu. Oke, untuk contoh selanjutnya, contoh nomor 3. Di sini ada 9x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Ayo kita cari lagi untuk nilai A-nya. A-nya jelas ini ya, angka di depan x kuadrat 9. B-nya, wah B-nya nggak ada lagi, Bu. Ada, ngumpet dia ya. Iya, coba kalau kita tulis lagi di sini 9x kuadrat ditambah, nah B-nya itu 0. Koefisien X-nya 0. Kita dikurang 4 sama dengan 0 di sini. Makanya di sini nilai B-nya adalah 0 ya. Untuk C-nya di situ berapa? 4? Bukan, tapi minus 4. Ingat ya, tandanya selalu disertakan. Tuh, satu lagi nomor 4. X kuadrat ditambah 3x sama dengan x min 2. Bisakah kita langsung menentukan nilai A? Belum ya, karena kamu lihat di sini bentuknya di sini belum sama dengan 0. Jadi kita rubah ke bentuk persamaan kuadrat sama dengan 0. Jadi di sini x kuadrat ditambah 3x-nya tetap. Berarti yang ada di ruas kanan kita pindahkan semua ke ruas kiri. Gitu. Nih, tadinya kan tadi positif x, kalau pindah ruas jadi negatif x. Minus 2 pindah ruas maka menjadi plus 2. Nah, di sini habis nih di kanan ya, berarti 0 ya, semua kan pindah. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Di sini x kuadrat nggak ada temennya. Nah, di sini sama x, di sini sama x. Di sini 3, di sini berapa? Iya, bukannya 0 ya, tapi sebenarnya ada 1. Ya. Jadi 3 dikurang 1, iya positif, ditambah 2,
X. Nah, ini terakhir ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah berbentuk samaan umumnya. Jadi udah sama dengan 0, baru deh kita cari A-nya. Berapa A-nya ya? Iya, A-nya 1. Jadi kalau ada 1, sebenarnya 1 tapi nggak ditulis ya. Jadi A-nya 1, B-nya, iya pinter, B-nya 2, C-nya sama dengan 2. Itu ya, jadi itu untuk menentukan nilai A, B, dan C. Bisa dipahami sampai di sini ya? Oke, untuk selanjutnya mengenai akar persamaan kuadrat. Jadi kalau ada bentuk AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0, yang dimaksud dengan akar itu apa? Ya, akar itu adalah nilai X di sini ya. Nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Contoh, akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Di sini jawabannya adalah 3 dan min 3. Kenapa? Kita cek. Kalau kita ambil X-nya 3, nah kita cek nih apakah 3 itu akar dari X kuadratnya 9 sama dengan 0. Iya, kita cek satu-satu ya. Jadi untuk X sama dengan 3, berarti kita masukkan atau kita substitusi ke persamaannya ke sini. Kita ganti X-nya menjadi 3. Jadi kan di sini 3 kuadrat gitu ya, dikurang 9. 3 kuadrat berapa? 9 ya? Iya, 9 dikurang 9 berapa? Iya, 0 betul ya. Jadi di sini hasilnya sama dengan 0, berarti sesuai. Berarti nilai X sama dengan 3 adalah akar dari persamaan kuadrat. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Karena memenuhi persamaan di sini. Sekarang kalau kita cek X-nya minus 3. Kita substitusi lagi ke persamaannya. Berarti jadi minus 3 pangkat 2 gitu ya. Dikurang 9 juga dong. Nah, minus 3 pangkat 2. Minus 3 kali minus 3, iya positif 9. 9 dikurang 9 sama dengan 0. Sama nggak dengan soalnya? Sama, berarti dia memenuhi persamaan. Jadi kesimpulannya X sama dengan 3 dan min 3 adalah akar dari persamaan kuadrat. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Oke ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita menentukan akar-akarnya. Jadi caranya gimana sih supaya kita tahu akarnya itu berapa? Ada 3 cara di sini untuk menentukan akar. Pertama adalah faktorisasi, kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan ketiga menggunakan rumus kuadratik. Ya, untuk yang awal ini kita pelajari menggunakan cara faktorisasi. Ya, untuk faktorisasi yang pertama, kita menggunakan nilai A-nya di sini adalah 1. Oke, ambil 1 ya. Nah, contoh soal di sini semua perhatikan ya. Ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X plus 6 sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan akar-akarnya? Ya, semua perhatikan. Kalau di sini ada persamaannya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Pertama adalah kita kalikan dulu nih angka di depan X di sini nih. Di sini kan aslinya berapa? 1 ya. Berarti kita kalikan 1 dikalikan dengan angka yang belakang. Berapa? 1 kali 6. 6. Nah, sekarang kita cari perkalian 6 ya. Jadi 6 itu berapa kali berapa sih? Nah, tetapi kalau kita cari hasil perkaliannya di jumlah hasilnya yang mana?
Yang di tengah, yang di sini nih. Nih. Coba perkalian 6 berapa aja? 6 itu bisa 1 kali 6, betul. Bisa berapa lagi? 2 kali 3. Ya kan? Nah, tapi kita cari perkalian 6 kalau dijumlah hasilnya 5. Kira-kira yang mana yang kita ambil ya? Iya, yang kita ambil adalah yang 2 kali 3 gitu caranya. Ya. Jadi kita ulangi, cari perkalian. Jadi pertama angka di depan dikalikan dengan yang di belakang. 1 kali 6, 6. Nah, perkalian 6 itu bisa 1 kali 6 atau 2 kali 3. Yang kita pilih adalah yang bilangan kalau dijumlah hasilnya yang di tengah. Sini yang di tengah 5. Oh, berarti yang kita ambil adalah 2 dan 3. Karena 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, berarti cara penyelesaiannya adalah karena di depannya 1, maka kita tulis di sini buka kurung sama 2 gini ya. Nah, kalau depannya X, di sini taruh X, di sini taruh X. Nah, di sini kan bilangannya positif dua-duanya nih, 2 dan 3. Berarti di sini X plus 2, satu lagi X plus 3. Bu, dibalik boleh nggak? Boleh. Ya, ini sama dengan 0. Nah, baru deh kita hitung satu-satu. Jadi yang pertama, X ditambah 2 sama dengan 0. Berapa ya X-nya ya? Iya, 2 ditambah berapa supaya jadi 0? Iya, atau enggak, 2-nya kita pindahkan ruas ke kanan. Jadi, X-nya adalah minus 2. Satu lagi, kan ada 2 di sini ya. X ditambah 3 sama dengan 0 juga. Maka nilai X-nya berapa? Iya, ini tinggal dipindah ruas ke kanan, jadi X-nya min 3. Maka akar-akarnya jawabannya adalah akarnya X min 2 dan min 3. Tuh, menentukan akar-akar persamaan. Ini baru contoh 1. Ya, biar lebih paham, Ibu kasih contoh kedua. Di sini bentuknya X kuadrat ditambah 2X minus 8. Kayak tadi ya, kita coba bareng-bareng ya. Berarti di sini X kuadrat ditambah 2X minus 8 sama dengan 0. Tadi caranya diapain dulu? Iya, dikalikan angka depan. 1 dikali 8. Gitu ya. 1 dikali 8 berapa? 8 ya. Sini 8. Gitu. Atau enggak yang kita ambil 1 dikali tandanya deh kita ikutin dulu. 1 kali minus 8 min 8 ya. Iya, min 8 di sini. Nah, perkalian minus 8. Yang kita perhatikan 8-nya aja dulu. Perkalian 8 berapa aja? 1 kali 8, 2 kali 4. Nah, ini kan pilihannya ada 2 nih. Yang kita ambil yang mana? Nah, yang kita ambil adalah yang mengarah ke tadi ya. Kalau tadi kan kalau dijumlah hasilnya di tengah ya. Iya, di sini tuh. Berarti yang mengarah ke 2. Kalau kita ambil 1 sama 8 jauh ya, nggak ngarah ke 2. Nah, coba kita ambil 2 dan 4. Nah, kalau hasilnya negatif, berarti kan perkaliannya salah satunya harus min. Ya enggak? Nah, jadi yang kita ambil kan tadi 2 dan 4 di sini. Nah, kita taruh minnya itu yang benar di 2 atau 4. Ayo. Jadi yang kita ambil adalah yang ke arah mana taruh minnya? Iya, ditaruh di ini kan supaya hasilnya tadi positif ya. Ini kan plus 2 nih. Berarti kita taruhnya di min 2. Kenapa? Kenapa coba kita taruhnya di min 2, enggak di 4? Ya, kalau kita taruh di min 2, berarti kan
min 2 gitu. Min 2 ditambah 4 berapa? 2 kan, positif 2 gitu. Jadi benar yang kita ambil adalah minus 2 dan 4. Kalau kita tulisnya di minnya di 4, jadinya gimana? 2 ditambah minus 4 berapa hasilnya? Min 2 ya. Iya, salah dong. Kan dia maunya positif 2. Itu, maka yang kita ambil yang mana? Minus 2 dan 4. Jadi, kita tulis kayak gimana ya? Yang kayak tadi, dibuat dulu kurungnya. Dibuat dulu kurungnya. Di sininya X, di sininya X. Gitu. Tadi angka yang kita dapat berapa? Min 2. Satu lagi positif ya. Positif berarti plus 4. Sama dengan 0. Gitu. Oke. Setelah itu diapain lagi tadi? Kita jadikan 0 dua-duanya. Berarti X min 2 sama dengan 0. Maka X-nya berapa? Ini pindahin lagi ke sini nih, ke kanan. Min jadi positif. Gitu ya. Ini X sama dengan 2. Satu lagi. X ditambah 4 sama dengan 0. Maka X-nya berapa? Maka X-nya adalah ini positif. Pindah ke sini, ya kan? Jadi min 4. Maka jawabannya akar-akar dari persamaan tersebut adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan min 4. Ya, itu untuk contoh kedua. Contoh lagi, ayo biar lebih paham lagi. Contoh ketiga. Yuk bareng-bareng kita kerjain. Di sini X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan 0. Tadi langkah pertama? Ya, betul, dikalikan dulu. 1 dikali min 10. Berarti min 10. Nah, perkalian 10 aja dulu. Perkalian 10 berapa aja? 1 kali 10, gitu kan? Atau satu lagi, bisa juga 2 dikali 5. Nah, pilih yang mana yang mengarah ke angka minus 3. Yang ke arah 3 itu yang mana? Kalau 1 sama 10 jaraknya jauh. Nah, tapi kalau 2 sama 5 kan bisa nih. Ya, mengarah ke 3 ya. Oke, betul. Jadi yang kita ambil adalah 2 dan 5. Seperti contoh 2 tadi, maka kalau perkalian minus, berarti kan salah satunya harus min. Oke, yang tepat itu naruh minnya di 2 atau di 5. Ayo. Iya, di 5. Kenapa? Karena 2 ditambah minus 5, hasilnya berapa? Ya minus 3. Ya enggak? Iya, negatif di angka yang paling besar. Maka hasilnya negatif. Tapi kalau kita taruhnya di minus 2, ditambah 5, berapa? Ya positif dong, ya kan? Jadi yang lebih tepat yang mana? Yang tadi, yang ini ya, 2 dan min 5. Yang ini salah. Karena dia mau hasilnya adalah minus 3. Jadi seperti apa? Kayak tadi, dibuat kurung 2 di sini. Oke. Sedangkan di sininya X, di sininya X. Jadi berapa aja yang benar? Yang ini yang benar ya. Jadi yang satu plus 2 karena positif 2 dan satu lagi adalah min 5. Baru disama dengankan 0. Oke, satu-satu. X ditambah 2 sama dengan 0. Maka X-nya berapa? Iya, minus 2. Ini pindah ruas ya, positif pindah jadi negatif. Yang satu lagi X min 5 sama dengan 0.
maka berapa X-nya? Iya, iya ini kan minus, nyebrang jadi positif 5. Maka jawabannya adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 5. Oke. Contoh terakhir deh, satu lagi. Ya, jadi ada 4 contoh soal. X kuadrat min 7X. Oke, sama-sama kita cari. Ditambah 12. Ya. Pertama apa? Perkalian ya. 1 dikali 12, 12. Baru deh perkalian 12 berapa aja? 1 kali 12. Terus 3 kali 4. Oh, bisa juga sebelumnya 2 kali 6 ya? Iya, tinggalan. Nah, jadi ada 3 pilihan. Nah, tapi yang kita pilih yang mana? Yang ke arah 7. Nih, yang ke arah 7 kira-kira yang bisa mengarah 7 yang mana? Ayo. Iya, yang 3 dan 4. Ini bisa ke arah 7 loh. Nah, sekarang ini kan perkalian positif. Ya, perkalian positif. Kalau dijumlah kan hasilnya yang tengah tadi, yang di sini nih. Nah, kalau kita jumlah 3 ditambah 4 positif 7, tapi dia maunya minus 7. Nah, harus kita ingat perkalian yang hasilnya positif. Ini kan positif nih. Bisa plus kali plus atau plus kali plus ya di sini. Atau bisa juga min dikalikan dengan min. Hasilnya juga bilangan positif. Maka untuk menghasilkan penjumlahan yang minus 7, maka nilai yang akan kita gunakan adalah di sini min 3, dan min 4. Kenapa? Karena min 3 ditambah min 4, maka hasilnya adalah min 7. Gitu. Nah, baru deh kita buat persamaannya kayak tadi. Sini depannya buat kurung-kurung. Oke. Di sininya X, di sininya X. Tadi berapa aja yang diperoleh? Min 3 dan min 4. Iya, sama dengan 0. Baru, ayo kayak tadi. X dikurang 3 sama dengan 0, maka X-nya berapa? Pindah negatif jadi positif. Satu lagi. X min 4 sama dengan 0. Maka X-nya adalah 4. Iya. Jadi, itu ada 4 contoh soal. Ya, bentuk contoh soal menentukan persamaan akar kuadrat. Nah, untuk latihannya, kalian kerjakan 4 soal ini, ya, untuk membuktikan kalau kalian itu sudah memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Oke, ini untuk tugasnya ya. Nah, untuk kali ini itu saja yang Ibu sampaikan. Jadi sampai dengan menentukan akar menggunakan metode faktorisasi. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Oke, gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.